Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Sulastyo, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0491821104, yaitu UPBJJ Medan. Di sini saya akan menjelaskan proses terjadinya atau proses lahirnya Pancasila, yaitu pertama pembentukan PKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI dibentuk oleh pemerintahan Jepang pada tanggal 29 April 1945 sebagai badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI sendiri mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk membahas dasar negara dan penyusunan Undang-Undang Dasar. Dalam sidang ini, tokoh-tokoh bangsa memberikan gagasan tentang dasar negara, termasuk Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan 5 asas dasar negara yang meliputi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Adapun Supomo pada tanggal 30 Mei 1945 mengusulkan asas negara berupa persatuan, kekeluargaan, mufakat, demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Adapun Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengemukakan konsep dasar negara, kemudian dikenal dengan sebagai Pancasila dalam pidatonya yang fenomenal, yaitu lahirnya Pancasila. Yang kedua yaitu perumusan Piagam Jakarta oleh Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI dibentuk Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh terpilih seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan lainnya. Panitia ini berhasil merumuskan 5 prinsip dasar negara yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam Jakarta memuat 5 sila yang hampir sama dengan isi Pancasila. Hanya saja beberapa redaksi yang terkait kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya sebagai kompromi antar golongan Islam dan kebangsaan. Yaitu yang ketiga adalah sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan juga pengesahan Pancasila. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI dibentuk sebagai pengganti BPUPKI. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila resmi menjadi dasar negara Republik Indonesia. Ada perubahan kecil pada teks Piagam Jakarta, khususnya pada sila pertama yang menjadi ketuhanan yang Maha Esa, tanpa tambahan kewajiban menjalankan syariat Islam untuk menjaga persatuan dan mengakomodasi semua golongan. Soekarno dan Hatta terpilih sebagai wakil dan presiden. Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih sebagai presiden dan wakil presiden saat itu. Adapun nilai-nilai yang tercermin dari proses ini adalah yang pertama, persatuan. Meski terdapat perbedaan pendapat, seluruh tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan dasar negara yang menyatukan bangsa Indonesia yang majemuk. Yang kedua, musyawarah dan mufakat. Proses perumusan melalui diskusi dan kompromi mencerminkan nilai demokrasi dan kearifan lokal. Yang ketiga yaitu kebinekaan dan toleransi. Penghapusan kewajiban syariat Islam dalam sila pertama menunjukkan sikap toleransi terhadap berbagai kepercayaan di Indonesia. Adapun refleksi dan relevansi bagi generasi muda saat ini yaitu pelajaran utama adalah pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman, sebuah nilai yang harus dijaga agar Indonesia tetap kuat dan bersatu. Yang kedua ialah generasi muda harus menumbuhkan sikap saling menghormati, berdialog, dan menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah tanpa kekerasan.
Dan yang terakhir yaitu Pancasila tetap relevan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara dalam menghadapi tantangan global dan dinamika perubahan zaman. Ya, demikianlah penjelasan saya terkait proses lahirnya Pancasila. Adapun lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.